Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Mufidah dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pemikiran filsafat Islam modern untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Arabiyah lil Falasifah 2. Yang pertama, saya akan membacakan teks bahasa Arab dalam materi saya, yakni perkembangan pemikiran filsafat Islam modern. Taturu fikru al-filsafatul islamiyah al-hadithah. Bada'at al-filsafatul islamiyah al-hadithah fi taturi fi Misri mudil Quran as-saminu ashri. Yaqulu mafkaru al-filsafatu wa maraqibuha anna al-filsafatul islamiyah al-masnafatu ala innaha fitratu hadithah bada'at indama haditha tahulu min halati tanaziliyah ila halati su'idah fil Quran al-haditha tadurati al-filsafatu min khilali al-jami'ati fi Misri. Antajat jami'atu al-azharu allati yazyadu umruha an alfi amin al-adiyah minal mafkarina al-mashhurina fi filsafah. Al-an warasat al-jami'ati fi jam'i al-ha'u Misri al-adiyadu minal al-filsafatu li khalfaniha fil Quran al-haditha ala ar-raghamu min adami tatabaqaha ma'a fitratu al-kalasikiyah. Ista'rat al-filsafatu aydan fi taturu fi Masri lakinna fi hadha at-tatawuru la yumkinu faslu al-filsafatu anil jadli baina ash-shahasiyat ad-da'amah wal ma'aridah fi jami'atil azhar nafsaha kanat hunaka ijabiyat wa salabiyat kana li Muhammad Abdu wa ba'at talibah wa atba'iha khulafati kasirati ma'a syakhsiyati al-azhar wa yarja'u hadzal ikhtilafi ila i'tiqadi al-ba'du minhum bi annahum anharafu an ta'aliyamu islamiyya as-sahihah hadisa taghayyaru fi fahmi al-mafkarina al-masribina li ma'na al-filsafatul islamiyah hadasa taghayyaru ba'da tahawli fi aqliya al-ulama al-muslimina fil istijabatu wa siyaghata al-hayakalu al-ijtimaiyah al-islamiyah. Lam ta'ud al-filsafatu fi mawqi'u tabat. Lam ta'ud istamarariyah al-filsafatul islamiyah sofiyatu masalu tataruha al-uli. Bal amtadat ila takhsasati akhri mukhtalifah. Indama zaharat al-filsafatul islamiyah kana ma akhadtahu min mautiniha al-yaunana huwa manhajuha. Al-filsafatul islamiyah la ta'khudh al-filsafatul yaunaniyah bi akmali. Bihadhihi tariqati taturu al-filsafatul islamiyah bashkalu mustaqallu an asliha
tanaqashu al-filsafatul islamiyah masyakilu al-kalami wa qadayatu al-fiqhi wa qadayatu as-sawfiyah wal qadayatu as-siyasiyah wal mashkalatu al-iqtisadiyah. Yang kedua, saya akan membacakan terjemahan dari teks bahasa Arab yang sudah saya bacakan tadi. Perkembangan pemikiran filsafat Islam modern. Filsafat Islam modern sudah mulai berkembang di Mesir semenjak abad ke-18. Para pemikir dan pemerhati filsafat mengatakan bahwa filsafat Islam yang dikategorikan termasuk periode modern dimulai semenjak terjadinya perubahan dari kondisi menurun menjadi naik, bangun dari tidurnya, dan identik dengan Renaissance filsafat Islam. Di abad modern, filsafat berkembang melalui perguruan tinggi yang ada di Mesir, yakni Universitas Al-Azhar yang sudah berumur lebih dari 1000 tahun, telah banyak sekali melahirkan pemikir ternama dalam filsafat. Sekarang, sebagai universitas di seluruh Mesir, telah mewarisi banyak filsafat kepada para penerusnya. Pada abad modern, walaupun tidak menyamai masa klasik, filsafat juga tetap berkembang di Mesir. Tetapi, dalam perkembangan itu, filsafat tidak terlepas dari perdebatan antara tokoh yang mendukung dan tokoh yang menentang. Di Universitas Al-Azhar sendiri telah terjadi pro dan kontra. Muhammad Abduh dan beberapa murid dan pengikutnya banyak berbeda pendapat dengan tokoh Al-Azhar lainnya. Perbedaan itu disebabkan pemikir sebagian mereka dipandang telah jauh menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Telah terjadi perubahan pemahaman di kalangan pemikir Mesir tentang pengertian filsafat Islam. Perubahan terjadi setelah bergesernya pola pikir para ilmuwan Islam dalam menyikapi dan merumuskan struktur kemasyarakatan Islam. Filsafat tidak lagi berada pada posisi yang tetap. Kontinuitas filsafat Islam tidak lagi murni seperti perkembangan awal, tetapi sudah menyebar ke berbagai disiplin ilmu lain. Ketika filsafat Islam muncul yang diambilnya dari daerah asalnya Yunani adalah metodenya. Filsafat Islam tidak mengambil filsafat Yunani itu mentah-mentah. Dengan metode itu, filsafat Islam berkembang sendiri dan terlepas dari induknya. Filsafat Islam membahas persoalan kalam, persoalan fikih, persoalan tasawuf, persoalan politik, dan juga persoalan ekonomi. Yang ketiga, saya akan membacakan beberapa kosakata yang ada dalam teks yang sudah saya bacakan tadi. Yang pertama, al-filsafatul islamiyah, artinya filsafat Islam. Al-mafkaruna, artinya para pemikir. Al-asri al-hadithah, artinya periode modern. At-tawayar, artinya perubahan. Al-nahdah, artinya renaissance. Al-taturu, artinya berkembang. Al-mirasu, artinya mewarisi. An-naqashu, artinya perdebatan. Al-fahmu, artinya pemahaman. Al-banitu, artinya struktur. Al-istimroriyah, artinya kontinuitas. Al-ijabiyatu, artinya pro. As-salabiyatu, artinya kontra. At-tasawwafu, artinya tasawuf. As-siyasiyatu, artinya politik.
Yang terakhir, saya akan menjelaskan beberapa kaidah bahasa Arab dalam teks yang sudah saya bacakan tadi. Yang pertama, ada bada'at, adalah contoh dari fi'il madi karena memiliki arti sudah memulai. Fi'il madi sendiri adalah kata kerja yang memiliki zaman madi atau sudah dilakukan atau sudah lampau. Dan salah satu ciri dari fi'il madi ini dapat kemasukan tak taknis sakinah, yakni tak yang menunjukkan arti perempuan dan diakhiri dengan tanda sukun. Dan dalam kalimat ini, kalimatnya kan bada'at al-filsafatul islamiyah. Kenapa menggunakan bada'at? Karena al-filsafatul islamiyah menunjukkan arti perempuan karena diakhiri dengan tak marbutoh. Yang kedua, fi misri adalah contoh dari susunan jar majrur. Fi adalah huruf jar dan misri menjadi majrur. Huruf jar sendiri ditandai dengan akhiran kasroh. Yang ketiga, yaqulu adalah contoh dari fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang diawali huruf mudhari'ah, alif, ya, nun, dan ta, dan menunjukkan zaman hal atau sedang. Dan dalam kalimat ini mengandung huruf mudhari'ah, yakni berupa huruf ya. Yang keempat, Muhammad abduh adalah contoh isim mufrad muzakkar. Hal ini karena Muhammad abdu adalah kalimat isim atau kata benda yang berupa nama dan menunjukkan arti laki-laki, maka disebut muzakkar. Kalimat ini juga berdiri sendiri. Yang terakhir ada la ta'khuz, adalah contoh dari la nafi. La nafi merupakan bentuk negatif atau tidak, serta tidak menjazmkan fi'il. Kalimat ini dihukumi la mafi karena kata setelahnya adalah fi'il mudhari'. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.